21. Hakikat keterampilan berbahasa. Kegiatan belajar 1. Pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa keterampilan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa di dalam menulis, membaca, menyimak, ataupun berbicara. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Kegiatan belajar 2 aspek keterampilan berbahasa. Mendengarkan ataupun menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dari istilah mendengar. Meskipun sama-sama menggunakan alat pendengar, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Pada kegiatan mendengar tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau bahkan pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan terdapat unsur-unsur kesengajaan dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur. Tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Modul 2. Keterampilan menyimak. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bunyi bahasa lisan penuh perhatian sehingga pendengar mampu menangkap, mengolah, dan memahami makna pesan bunyi bahasa lisan. Tujuan menyimak. Tujuan menyimak terdiri dari 6 tujuan sebagai berikut. Mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan bicara. Fungsi menyimak agar dapat memberikan responsif yang tepat, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, dan membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Jenis-jenis menyimak. Secara garis besar menyimak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi agar dapat menangkap makna yang dikehendaki. Adapun ciri-ciri menyimak yaitu menyimak intensif adalah menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan konsentrasi tinggi. Menyimak intensif adalah memahami bahasa formal. Menyimak intensif diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif meliputi menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Tahap menyimak: mendengarkan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Keterampilan menyimak lanjutan. Pada menyimak lanjutan, para siswa diharapkan mampu mengikuti menyimak dengan berbagai strategi. Hal ini berkaitan dengan proses mendengarkan yang terdiri atas menerima simakan, memberi perhatian, mengikuti perasaan, dan memberi tanggapan terhadap informasi. Adapun dalam keterampilan menyimak lanjutan yang terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis menyimakan lanjutan. Tujuan keterampilan menyimak lanjutan. Kemampuan menyimak lanjutan lebih diarahkan pada mendengarkan komprehensif, kritis, dan mendengarkan apresiatif. Dengan demikian, tujuan menyimak lanjutan diantaranya untuk memahami pesan, mendengarkan secara kritis, dan mendengarkan untuk kesenangan. Fungsi menyimak lanjut, yaitu menentukan tujuan penutur dan kemudian mengorganisasikan informasi tutur tersebut supaya bisa mengingatnya. Menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif, dan mendengarkan seorang penutur atau pembaca untuk kesenangan.
Modul 3 Keterampilan Berbicara, KB1 Keterampilan Berbicara Permulaan, KB2 Keterampilan Berbicara Lanjutan. A. Pengertian. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Proses pengucapan tata bunyi bahasa itu tidak lain adalah berbicara. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa keterampilan berbicara adalah wujud komunikasi yang utama. Dengan keterampilan berbicara, kita mengontrol proses komunikasi. B. Tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Ada 5 tujuan berbicara. Yang pertama itu menghibur. Berbicara untuk menghibur berarti pembicara menarik perhatian pendengaran dengan berbagai acara seperti humor dan jenaka. Yang kedua, menginformasikan, yang dimana berbicara untuk tujuan menginformasikan, untuk melaporkan, dilaksanakan bila seseorang ingin menjelaskan suatu proses dan menguraikan serta memberi. Yang ketiga, menstimulasi, yang dimana berbicara untuk menstimulasi pendengaran jauh lebih kompleksi dari tujuan berbicara lainnya. Sebab berbicara itu harus pintar merayu. Yang keempat itu menggerakkan. Dalam berbicara, untuk menggerakkan diperlukan berbicara yang berwibawa, panutan ataupun tokoh idola masyarakat. Dan yang terakhir, meyakinkan. C. Fungsi berbicara. Kemampuan berbicara permulaan berfungsi untuk 1. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi. 2. Menggambarkan suatu baik benda, tempat, orang, ataupun suasana. Dan yang ketiga, menjelaskan prosedur secara sistematik. Dan yang keempat, memerlukan tokoh, cerita, dan deklamasi. Yang kelima itu menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan serta. Dan yang keenam itu melakukan komunikasi melalui elektronik. D. Jenis-jenis berbicara permulaan. 1. Berbicara berdasarkan tujuan. A. Berbicara untuk memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. B. Berbicara untuk membujuk, mengajak, dan meyakinkan. C. Dalam kegiatan yang masuk bagian ini, si pembicara harus pintar merayu, mempengaruhi, dan meyakinkan pendengarnya. D. Bicara untuk menghibur. Dan yang kedua itu berbicara berdasarkan situasi. Yang A. Berbicara formal. Dalam situasi formal, pembicara dituntut harus berbicara formal, misalnya ceramah dan wawancara. Dan yang B itu berbicara informal. Dalam situasi ini informal, pembicara bisa berbicara dengan gaya informal, misalnya bersenda gurau, bertelepon dengan teman akrab. Dan yang ketiga itu berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. A. Berbicara mendadak ataupun spontan. B. Berbicara berdasarkan catatan. C. Berbicara berdasarkan hafalan. D. Berbicara berdasarkan naskah. 4. Berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. A. Berbicara antar pribadi ataupun berbicara 4 mata. B. Berbicara dalam kelompok kecil ataupun 3-5 orang. C. Berbicara dalam kelompok besar ataupun massa. Berbicara seperti ini terjadi apabila menghadapi kelompok besar dengan jumlah pendengar yang besar seperti rapat umum, kampanye. 5. Berbicara berdasarkan peristiwa khusus. A. Pidato presentasi. B. Pidato penyambutan. C. Pidato perpisahan. D. Pidato jamuan ataupun makan malam. E. Pidato perkenalan. F. Pidato nominasi atau mengunggulkan logam dalam tarigan. Secara garis besar, jenis-jenis berbicara dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu berbicara di muka umum. A. Berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan, bersifat informatif. B. Berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, atau meyakinkan. C. Berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati. 2. Diskusi kelompok. A. Kelompok resmi atau formal. B. Kelompok tidak resmi atau informal. 3. Prosedur atau parlementer. 4. Debat. KB2 Keterampilan berbicara lanjutan. A. Pengertian. Tarigan mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. B. Tujuan. Ada 5 tujuan berbicara. Yang pertama itu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasikan, berbicara untuk meyakinkan, dan yang terakhir berbicara untuk menggerakkan. C. Fungsi. Fungsi berbicara lanjutan memiliki fungsi untuk yang pertama memberikan informasi dan tanggapan secara lisan, dan yang kedua mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berpidato, melaporkan isi buku, dan baca puisi. D. Jenis-jenis berbicara lanjutan. Yang pertama itu bermusyawarah, yang dimana mengandung arti perundingan, yaitu membicarakan suatu supaya mencapai kata atau dengan sepakat.
2. Diskusi. 3. Menyampaikan argumentasi. Proses komunikasi untuk menyampaikan argumentasi karena harus mempertahankan pendapat disebut debat. Yang keempat itu pidato. Selain itu, ketika menyusun pidato, perlu diperhatikan mengumpulkan bahan, garis besar pidato, dan uraian secara detail.